Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Lani dari Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09, Jakarta Barat, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9, kelas 0960K. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya dibimbing oleh pengajar praktik saya bernama Ibu Yuyun Yuningsi dan fasilitator saya bernama Ibu Sri Wardani. Yuk kita simak penjelasannya. Benjamin Franklin berkata, "Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan." Koneksi antar materi ini disajikan dalam model refleksi 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa merupakan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Pada peristiwa, momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah perubahan pola pikir saya yang pada awalnya saya belum memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, karena beberapa hal baru saya ketahui setelah konsep bukan tabula rasa. Setelah memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka masuk ke dalam pemahaman modul 1.2 yang pada kesimpulannya adalah guru penggerak diharapkan memiliki nilai dan peran yang harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas bersama siswa, berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah maupun aktif di masyarakat. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang sudah saya pelajari adalah koneksi antar filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak diharuskan memiliki 5 nilai seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus selalu berkembang, tidak boleh berhenti dengan tujuan supaya guru penggerak dapat melakukan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi kawan sejawat, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Kemudian, perasaan saya saat momen itu terjadi adalah saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang guru yang masih sangat dangkal tentang filosofi pendidikan ataupun ilmu lainnya seperti contohnya tentang cara kerja otak. Saya menjadi orang yang selalu menunggu-nunggu hal yang baru setiap membuka materi di LMS. Setelah mengetahui info terbaru, tidak menunggu lama saya langsung mempraktekkan di kelas, supaya tidak lupa dan selalu merefleksi setiap kegiatan. Ilmu dan kemampuan saya sekarang belum mumpuni sebagai seorang guru yang dirindukan semua muridnya. Mengelola perasaan dan kesabaran di kelas masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka kesempatan kedua ini akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Berikutnya adalah pembelajaran mengenai pola pikir saya saat sebelum dan setelah momen tersebut terjadi. Sebelum saya tergabung dalam program guru penggerak, saya berpikir bahwa pembelajaran itu hanya mentransfer ilmu pengetahuan, sedangkan penanaman karakter belum maksimal saya jalankan. Saya masih belajar dan terus belajar mengelola hati untuk tetap tenang menghadapi permasalahan di kelas. Saya pun sebelumnya beranggapan bahwa sayalah yang berperan besar untuk membelajarkan mereka.
Tetapi setelah saya belajar tentang konsep bukan tabula rasa, barulah saya paham. Setiap murid sudah membawa tulisan pada dirinya. Saya selaku gurunya hanya bisa menuntun, bukan menuntut. Guru hanya menggali bakat dan minat murid agar mereka bisa berkembang dan menemukan kebahagiaan. Kami para guru harusnya bisa memberikan teladan yang baik dan pembiasaan yang konsisten yang membuat murid perlahan akan tumbuh karakter baik dalam dirinya. Pemahaman yang terlambat ini tidak membuat saya berhenti, justru semakin bersemangat untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi para murid saya, agar bisa berguna bagi mereka di kehidupan mendatang dan membekali mereka dengan kecakapan hidup yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, penerapan ke depan mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang melatih kemandirian murid dan mengembangkan karakter baik yang sudah ada pada diri mereka, dengan dimulai dari cara membiasakan berkata-kata sopan dan santun saat di kelas. Kedua adalah membiasakan setiap harinya ada sesi mendengarkan curhatan mereka supaya kepercayaan itu semakin tumbuh. Yang ketiga, selalu mengupgrade kemampuan diri saya untuk dapat menghasilkan media pembelajaran yang tidak membosankan bagi murid. Keempat, terus menambah ilmu pengetahuan, karena jika berhenti belajar, maka otak kita lama-kelamaan akan melupakan ilmu-ilmu yang telah diserap sebelumnya. Selanjutnya adalah mempersiapkan murid dengan pengetahuan kecakapan hidup yang bermanfaat ketika mereka di masa depan tidak bisa bersekolah lagi. Kemudian, melakukan refleksi setiap pembelajaran guna memperbaiki tahapan pada pembelajaran selanjutnya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam pembelajaran. Lalu, bekerja sama dengan rekan sejawat semakin dimaksimalkan guna mengembangkan kualitas sekolah menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat mencetak lulusan dengan karakter baik dan memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.